lakukan dari Bang Siagen, dari Bang Agus soal ya salah satu korban juga representativitas ini penting juga kita minimalisir kan, karena kupikir dari polisi kan udah masuk dalam segala sektor, apalagi aparat TNI dan Polri ini udah klop banget ini di sektor BUMN, mereka udah masuk dari apalagi Mendagri udah jadi dari Polri apa segala macam. Mungkin sinyal-sinyal Jokowi memberantas mereka yang menghalangi investasi perlu jadi sinyal juga ini Bang. Jadi yang kedua adalah gimana nanti teman-teman ada yang ketangkap kalau yang besok. Jangan-jangan yang lain lari, itu maksudnya mungkin. Jangan-jangan teman-teman yang lari. Mungkin kita udah masuk dalam teknis gerakan juga ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bang Samuel tadi, jangan-jangan diantara kita menurut kecurigaannya ini politis. Nanti ada isu lain lagi gitu kan. Mana tokoh-tokoh yang semalam itu, tokoh-tokoh yang udah memanfaatkan isu RUKHP, KPK dan segala macam. Mungkin singkat saja Bang, biar kita, saya juga udah malam kali, aku lapar nih. Silakan. Dari Bang Pak. Jadi pertama gini, kalau mau berjuang mulailah dari memberanikan diri sendiri. Saya bukan masuk membangkit-bangkit. Hancur sudah ini. Ini sudah 3 kali masuk penjara, Pak. Mulai zaman Soeharto 70-an ya. Tapi saya kan tidak pernah mundur ketika kalian undang. Kan saya katakan tadi saya di depan. Kan saya hidup juga nya. Punya rumah juga nya saya di Medan ini. Jadi jangan pernah takut. Jadi abang sudah takut duluan. Bagaimana mau jadi petarung kalau takut duluan? Kalau petarung berani duluan. Soal orang tidak membela itu urusan orang aja. Yang penting urusan kita. Itulah memulai dari diri sendiri. Ya. Saya berani katakan hari ini. Kalau ada preman tidak kenal saya, bukan preman. Pahala. Siapapun dia. Kalian tahu. Kalau saya takut memimpin orang ini karena ancaman preman, sudah dari dulu Serikat Buruh itu tuh. Biar tahu Anda. Jadi jangan begitu deh, ya. Kita mulai. Kita harus berani. Kan mau bicara hak hidup ke depan. Siapapun menghalang-halangi, kalau mau bicara hidup ke depan kita harus berani. Kan saya juga berjuang untuk anak cucu saya. Saya katakan tadi, kalau saya udah 63 tahun. Udah nggak mungkin saya lagi memperbaiki masa depan saya, entah macam mana lagi nih Bang Barita. Ya kan? Tapi kan adik-adik saya ini, kita semua, anak-anak saya. Nah jadi gini Bang, kita mulai dari diri kita Bang ya. Jangan pernah takut. Saya aja nggak takut. Kan? Jadi gitu. Itu soal, bukan saya mau mensugesti. Kita kan mau bicara, mau memperjuangkan masa depan kita. Apapun tidak boleh kita takuti. Satu. Kedua, jangan kita termakan bahasa, maaf Bang Barita, menterinya dari sini itu enggak jadi apa itu pembanding. Jangan jadikan pembanding. Mereka juga kan punya anak cucu, ya kan? Yang bakal tidak semua atau keluarganya itu bakal hebat. Pasti ada aja seperti kita ini, ya kan? Nah, jadi kalau bicara berjuang, jangan pernah takut duluan. Hanya itu aja yang mau saya bilang, Bang. Makasih. Terima kasih. Bang Mugari gimana, ada kira-kira masukan? Yang dibilang Bung Pala tadi udah menjawab ya sebenarnya. Tinggal diri kita sebenarnya mau bawa kemana kan itu Pak. Nah kalau kita memang merasa takut ya sudah. Yang tadi saya sebutkan ya lebih baik kita diam saja gitu kan. Itu yang saya sebutkan dari awal. Ya kalau memang kita hanya diam-diam saja tidak melakukan pergerakan, ya sudah kita diam-diam saja gitu. Biarkan aja ini berjalan gitu. Ya hidup kita gini-gini saja. Kan tinggal begitu. Tapi bagaimana implementasi RU Cilaka ini terhadap kita itu. Jadi kembali lagi ke kitanya, bagaimana kita untuk menolak sebenarnya apa sih mau kita. Terkait daripada kriminalisasi memang ya setiap pergerakan pasti ada kriminalisasi. Ya, setiap pergerakan pasti ada kriminalisasi. Kita juga nggak pernah mundur untuk itu. Nah di Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pembela lingkungan itu nggak pernah ditahan kok. Ada nggak pasal menyebutkan itu? Ada.
pembela lingkungan hidup tidak berhak untuk ditahan. Itu ada pasalnya disebutkan. Iya, aku lupa tuh nama sistemnya. Iya. Ya. Jadi aktivis lingkungan dalam hal memperjuangkan lingkungan hidup dia nggak bisa ditahan. Tapi benar faktanya dia memang memperjuangkan hak lingkungan hidup. Itu ada dalam pasal Undang-Undang PPLH itu. Dan itu disebutkan. Tapi bagaimana kalau seandainya hak publik, ya, hak masyarakat terkait daripada apa yang dia inginkan itu tidak bisa lagi dilakukan peradilan atau tidak bisa lagi melakukan penggugatan. Itu udah repot sekali kita, Bang. Maka harus dilakukan satu gerakan. Kita akan melawan. Kita akan melawan. Kita akan melawan. Mungkin itu. Terima kasih, Bang. Bang, atau sekalian closing statement aja ya. Nanti setelah ini Bang Pala jangan sekali. Oh, tadi sekali closing habis ini nanti Bang Pala langsung closing statement. Silakan. Ya, aku juga nggak akan panjang-panjang. Jadi masalah, tapi menarik juga tadi apa yang dikatakan Bung Agus, masalah represivitas aparat sebenarnya yang membuat mental mahasiswa ini sudah down duluan sebelum turun ke jalan gitu kan. Dan itu memang tidak bisa kita nafikan, Bang. Dan itu berbanding lurus tadi dengan apa yang saya katakan. Dengan sendirinya orang tua mahasiswa juga karena melihat kenyataan itu di lapangan, pada faktanya banyak yang tidak menganjurkan anaknya untuk turun ke jalan gitu kan. Ya cuman yang saya mau katakan adalah ya balik lagi apa yang dikatakan Bang Pahala, ketika moralitas kita sebagai mahasiswa sudah tersinggung, ya ayo gitu. Walaupun sebenarnya aku dari tadi aku lebih untuk gerakan yang lebih konkret sebenarnya dan yang bisa memiliki dampak yang lebih nyata gitu adalah contohnya yang dikatakan Bang Pahala tadi, melumpuhkan bandara, melumpuhkan jalan tol. Itu saya kira itu saya merinding tadi dengar itu gitu kan. Dan itu ya kalau bisa kita koordinasikan gitu ya ayo, mahasiswa juga saya kira akan selalu menjadi penyambung lidah rakyat gitu, Bang. Dan closing statement saya adalah pada akhirnya ya mari kita bangun kekuatan masyarakat sipil, kita gagalkan Omnibus Law. Terima kasih. Oke, jadi saya begini ya, saya mau kasih jelas sedikit. Kita tidak melumpuhkan, tapi ketika buruh semua keluar, lumpuh. Kan beda itu, Bang. Kami tidak pernah melumpuhkan Bandara Polonia. Cuman kami mau cari panglimanya. Keluar 12.000 lumpuh. Kan tidak mau melumpuhkan saya. Sudah. Kami tidak mau melumpuhkan Kota Medan ketika itu. Tidak. Tapi kami mau ketemu gubernur. Kalau keluar semua buruhnya, lumpuh nggak kotanya? Tapi kita tidak bermaksud melumpuhkan bandara. Beda itu. Jangan nanti pasal-pasalnya beda lagi. Melawan kalian ini kan susah. 10 sarjana hukum Yahudi berkumpul 11 keputusan. Tafsirnya banyak kali. Saya udah paham, Bang. Saya besar-besar di muka Juper, biar Abang tahu. Nah, ya. Kami tidak pernah melumpuhkan. Tapi ketika semua buruh keluar ke jalan menolak, lumpuh nggak kotanya? Lumpuh. Ya beda halnya kan. Satu. Yang kedua, ketika turun ke jalan, jangan lakukan 170. Pengerusakan. Itu saya mohon dengan sangat. Jangan lakukan 170. Dan saya tidak akan pernah memerintahkan melakukan 170. Pengerusakan secara bersama-sama. Jangan. Beretika saja, selesai ini persoalan. Kalau seminggu kita keluar dari pabrik, semua macam mana? Kita bukan mau melumpuhkan, kita protes seminggu. Beda toh? Hanya itu. Mulai besok organisir pabrik ke pabrik. Kalian punya kawan di pabrik. Abaikan serikat buruhnya. Sudah? Bisa? Ya, jangan pernah takut. Bang Pahala di mana-mana. Main dok. Ya, terima kasih, Bang. Wow. Saya refleksi juga waktu beberapa bulan lalu, Bang, aku di Jakarta gitu. Miris juga memang gerakan di sana yang waktu reformasi di korupsi ya, KUHP sama KPK itu. Bajingan memang polisi di sana. Maksudnya mereka sudah memang aku melihat sendiri udah nggak berdaya pun disiksa juga mahasiswa itu.
STM itu, anak STM itu di sebelahku pun habis dah. Kalau ada untungnya aku ikut aksi juga di situ. Kalau ada sisa odol gitu dari sini aku habis aku. Orang itu nggak ngelihat apa lagi gitu. Kalau ada yang keringat dikit, oh ini nih, dar habis. Untungnya aku selamat di situ, sampingku anak STM. Jadi maksudku adalah kita sudah sampai kepada security-nya. Kita sudah sampai kepada tahap gerakan yang memang wah, misalnya udah pakai masker masing-masing. Kami di sana itu pakai masker karena memang udah mundur pun diserang juga gitu. Gak tahu kenapa ini sekarang memang kayak melegitimasi para aparat ini untuk represivitas tadi itu. Aku bukan menakutin, tapi lebih baik kita secure. Kita pakai apapun. HP saya di sana itu disadap. Gak tahu tak apapun. Untungnya saya ada teman yang memang untuk sekuritas digital. Dia bilang ini HP-mu disadap katanya. Waduh, kenapa disadap ini? Ini setelah dilihat apa historis dan segala macamnya, benar disadap. Maksudku adalah ini bukan saya menakut-nakuti. Gerakan ini juga kita harus aware. Mungkin Bang Wala bisa menanggapi sedikit. Cuman nanti ke yang lain-lain yang memang kawan-kawan yang lain ketangkap. Kita juga harus aware juga. Nanti mungkin di teknisnya kita bisa diskusi soal digital security-nya. Karena satu orang yang ditangkap habis gerakan itu. Bukan apa, ya, ketua itu ditangkap katanya kan. Dan di depan mata saya itu disiksa anak STM itu. Bagiku adalah sekarang polisi sekarang udah seperti legitimasi. Apalagi menurutku ya, secara politis polisi sudah berada di Mendagri. Mendagri itu di bawah presiden langsung. Bahayanya secara politis seperti itu. Kupikir untuk tadi udah ada apa ya nyataan sikap dari teman-teman. Mungkin setelah dari sini kita akan gimana Bung Rianda bisa nggak difasilitasi nomor-nomor teman-teman nanti bisa melalui untuk informasi selanjutnya ya kan? Bisa nanti melalui Bung Rianda. Absen tadi udah. Oke. Untuk